Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang menentukan kecekungan dan titik belok kurva fungsi trigonometri. Jadi ini aplikasi dari turunan kedua dari fungsi trigonometri. Jadi kita mau menentukan kecekungan dan titik belok suatu kurva fungsi trigonometri menggunakan uji turunan kedua gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang menentukan kecekungan dulu ya. Jadi kita menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri dengan uji turunan kedua. Nah, di sini menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri dengan uji turunan kedua. Di sini kita teoremanya adalah teorema uji turunan kedua dapat digunakan untuk menentukan kecekungan fungsi kontinu. Nah, misalkan fungsi fx kontinu dan diferensiabel mempunyai turunan pada selang terbuka L, maka akan berlaku sebagai berikut. Nah, di sini jika f2 aksen x-nya itu adalah lebih besar dari 0 untuk semua x pada selang L, maka kurva fungsi fx cekung ke atas gitu ya pada selang tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita masukkan nilai x-nya itu ke dalam fungsi turunan keduanya ternyata didapatkan hasilnya itu lebih besar dari 0, maka bisa dikatakan dia fungsinya merupakan cekung ke atas. Nah, jika f2 aksennya itu f2 aksen x-nya itu adalah lebih kecil dari 0 untuk semua x pada selang L, maka kurva fungsi fx-nya cekung ke bawah gitu ya pada interval tersebut. Jadi intinya adalah kalau nanti kamu masukkan nilai x-nya pada fungsi turunan keduanya itu ternyata lebih besar dari 0, berarti cekung ke atas. Kalau kurang dari 0, berarti cekung ke bawah. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan sin x dalam selang x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Ingat kita mainnya pi ya. Nah, berarti harus tahu pi itu berapa derajat. Pi itu adalah 180 derajat. Berarti ini selangnya antara 0 sampai 360 gitu ya. Tapi ditulisnya 2pi. Nanti jawabnya harus dalam bentuk pi gitu ya. Dimanakah grafik fungsi fx akan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jadi kita mau tahu nih antara selang 0 sampai 360 derajat atau 2pi itu dia akan cekung ke atas pada interval berapa derajat sampai berapa derajat gitu ya. Lalu cekung ke bawahnya pada interval berapa gitu. Nah, di sini cara yang pertama adalah fungsi fx-nya adalah sin x. Berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah kalau turunan sin itu berarti cos. Berarti turunan pertamanya adalah cos x. Lalu kita cari turunan kedua. Berarti turunan keduanya adalah dapat dari cos x. Cos x itu diturunkan lagi menjadi min sin x. Berarti yang kita pakai adalah min sin x. Sampai sini kita cari nilai x-nya dulu atau membuat nolnya dulu untuk si f2 aksen x-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti di sini min sin x, jadi ambilnya yang turunan kedua ya, min sin x sama dengan 0, jadi kita sama dengan kan 0. Nah, minnya kita hilangin karena kan pindah jadinya nanti jadinya plus ya, berarti sin x sama dengan 0. Nah, cari sin berapa derajat yang hasilnya 0, yaitu sin berapa saja. Yang pertama adalah sin 0, jadi x1 nya itu adalah 0 derajat. Lalu selain 0 berapa derajat lagi, yaitu 180 derajat. Nah, 180 derajat di sini kita tulisnya pi gitu ya dalam bentuk pi, sehingga x2 nya di sini adalah pi-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita buat apa? Kita buat garis bilangan nih dari x yang kita dapat. Tadi kan selangnya antara 0 sampai 2pi. Lalu kamu dapat x-nya itu adalah 0 sama pi. Berarti dia ada titik 0, pi dan 2pi gitu ya. Nah, kita uji coba nih untuk daerahnya. Berarti ada berapa daerah nih? Ada 0 sampai pi, lalu pi sampai 2pi. Berarti ada 2 daerah. Nah, berarti di sini yang pertama kita uji coba untuk x-nya itu kurang dari pi. Berarti antara 0 sampai pi gitu ya. Nah, kurang dari pi. Kita ambil nih dari 0 sampai pi. Pi itu kan berarti 180. 0 sampai 180 kamu mau masukin berapa derajat? Nah, di sini Ibu masukin 3/4 pi. 3/4 pi itu berapa derajat? 3/4 pi itu dia artinya 135 derajat gitu ya. Nah, kamu masukkan ke dalam fungsi keduanya, turunan keduanya. Tadi kan fungsi f2 aksennya itu adalah min sin x. Nah, berarti kalau dia f2 aksen untuk 3/4 pi berarti min sin 3/4 pi, artinya min sin 135 derajat. Nah, berarti di sini 135 derajat itu kan di kuadran 2 ya. Nah, kuadran 2 sin positif, berarti min setengah akar 2. Ternyata negatif, sehingga di sini karena f2 aksen 3/4 pi-nya itu kurang dari 0, maka untuk selang 0 sampai pi-nya itu fx-nya cekung ke
bawah gitu, karena dia negatif, kurang dari 0 gitu. Nah, lalu untuk yang X-nya lebih besar dari Pi sampai 2Pi. Nah, kita uji cobanya ambil 5/4 Pi gitu ya. 5/4 Pi di sini kita masukkan ke fungsi turunan keduanya, yaitu F2 aksen 5/4 Pi sama dengan min sin 5/4. 5/4 itu berarti 225. Jadi pokoknya 5/4 kayak 180 aja gitu ya. Kamu dapat, boleh dicari dulu gitu. Nah, berarti min sin 225. 225 itu kuadran 3, berarti sin negatif. Berarti min setengah akar 2. Karena min ketemu min jadinya plus setengah akar 2 gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk karena F2 aksen 5/4 Pi-nya itu lebih besar dari 0 positif, maka selang dari Pi sampai 2 Pi-nya itu merupakan cekung ke atas. Nah, itu menentukannya. Itu ya, dimana cekung ke atasnya, dimana cekung ke bawah. Berarti interval antara 0 sampai Pi dia cekung ke bawah, lalu antara Pi sampai dengan 2 Pi dia cekung ke atas. Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan cos 2x dalam selang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Pi. Nah, kalau ini sampai Pi doang nih, sampai 180 derajat. Dimanakah grafik fungsi fx akan cekung ke atas atau cekung ke bawah? Nah, caranya sama. Berarti fx-nya adalah cos 2x. Lalu di sini turunan pertamanya berarti kalau turunan cos itu berarti min sin. Berarti karena di sini ada 2, berarti ada turunan hasil 2-nya ya, dikaliin 2 lagi, berarti jadi taruh depan. Jadi min 2 sin 2x. Lalu turunan keduanya berarti min 2 kali turunan sin itu cos 2x, karena ada 2x-nya berarti ada 2 lagi, makanya jadinya min 4 cos 2x gitu. Nah, sama harga 0 untuk F2 aksennya sama dengan 0, kita buat menjadi min 4 cos 2x sama dengan 0. Karena min 4-nya pindah itu nanti 0 per min 4 jadi tetap 0, berarti cos 2x sama dengan 0 gitu. Nah, tinggal cari nih cos berapa yang hasilnya 0. Nah, cos berapa di sini? Ternyata yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 derajat. 90 derajat itu berarti setengah Pi gitu ya. Kan Pi-nya 180. Berarti cos 90 itu berarti setengah Pi. Berarti cos 2x sama dengan cos setengah Pi. Sehingga X1-nya berarti kan setengah dibagi 2 gitu ya. Makanya jadinya 1/4 Pi untuk X1-nya. Lalu untuk yang selanjutnya selain 90 derajat yang hasilnya 0, cos berapa lagi? Cos 270. 270 derajat itu adalah 3/2 Pi gitu ya. 3/2 Pi. Kalau dapatnya 3/2 itu dapat dari mana sih? Kamu tinggal bagi aja. 270 bagi 180. Nah, itu dapat 3/2 gitu ya. Nah, di sini berarti cos 2x sama dengan cos 3/2 Pi. Berarti untuk X2-nya berarti 3/2 bagi 2. Nah, kayak jadinya 3/4 Pi. Nah, dapat nih X1 sama X2-nya. Sampai sini gimana? Sampai sini sama kayak tadi buat garis bilangan. Garis bilangannya berarti 0, lalu 1/4 Pi, lalu 3/4 Pi, baru Pi. Gitu ya. Nah, berarti di sini untuk uji cobanya, yang pertama untuk daerah 0 sampai 1/4 Pi. Berarti 0 sampai kalau 1/4 Pi itu 45 derajat berarti ya. Nah, berarti kita ambil ujinya itu 1/6 Pi. 1/6 Pi itu 30 derajat. Kita masukkan ke dalam fungsi turunan kedua. Nah, F2 aksen X-nya itu min 4 cos 2X. Berarti kalau dia 1/6 Pi sama dengan min 4 kali cos 2 kali 1/6 Pi. Nah, 2 kali 1/6 itu kan berarti 1/3 ya jadinya. Nah, 1/3 Pi itu sama dengan 60 derajat gitu. Boleh dibuat gini biar nggak bingung gitu ya. Nah, kalau nggak dibuat coret-coretan juga nggak apa-apa. Berarti min 4 kali cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti min 4 kali setengah, dapat min 2. Ternyata di sini F2 aksen untuk 1/6 Pi-nya itu lebih kecil dari 0, negatif. Maka selang antara 0 sampai 1/4 Pi itu cekungnya ke bawah gitu. Lalu untuk daerah kedua di sini ya, antara 1/4 Pi sampai dengan 3/4 Pi. Di sini kita ambil uji cobanya X-nya 2/3 Pi gitu. Dari 45 sampai 135. 45 sampai 135 kita pakai 120 gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan 2/3 Pi itu 120 ya. Nah, berarti 2/3 Pi untuk F2 aksennya berarti min 4 cos kali 2 kali 2/3 Pi. Nah, itu ternyata didapat
min 4 cos 240. Jadinya 2 kali 2 per 3 pi itu 240 derajat. Nah, jadi min 4 kali min setengah. Min setengah dapat dari mana? Cos 240. 240 itu kuadran 3, berarti negatif. Berarti min 4 kali min setengah. Nah, dapat positif 2. Sehingga di sini karena dia F2 aksen untuk 2 per 3 pi nya itu lebih besar dari 0, positif, maka selang antara 1/4 pi sampai 3/4 pi fungsinya cekung ke atas karena dia positif gitu. Nah, ternyata masih ada satu daerah lagi kan. Tadi baru 2 daerah gitu kan. Tadi daerah ya untuk 0 sampai 1/4 itu cekung ke bawah, lalu 1/4 pi sampai 3/4 pi itu cekung ke atas karena positif. Nah, berarti kita untuk uji coba daerah ketiga 3/4 pi sampai pi. Nah, di sini dari 135 sampai 180 mau ambil berapa derajat? 5/6 pi. 5/6 pi itu berarti 150 derajat. Nah, berarti F2 aksen X-nya min 4 cos 2X, masukin nilai X-nya untuk 5/6 pi, berarti min 4 cos 2 kali 5/6. 5/6 berarti itu, ini kan bisa dicoret ya, jadi 5/3, sama aja 300 derajat. Berarti min 4 cos 300 derajat. Berarti min 4 kali, karena 300 derajat kuadran 4, berarti positif cosnya. Berarti min 4 kali setengah, jadinya min 2. Gitu. Nah, karena negatif F2 aksen 5/6 pi nya itu kurang dari 0, maka selangnya untuk 3/4 pi, ini kurang pi ya, sampai pi itu dia cekung ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini cekung ke bawah, lalu cekung ke atas, lalu cekung ke bawah lagi gitu. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, tadi udah kita tentukan kecekungannya gitu ya, menentukan kecekungan suatu kurva fungsi trigonometri dengan turunan kedua. Sekarang menentukan titik beloknya gitu. Kenapa dia bisa belok gitu ya? Tentukan titik belok kurva fungsi trigonometri dengan uji turunan kedua gitu. Nah, di sini misalkan fungsi f kontinu pada selang L yang memuat A. Fungsi f dikatakan mencapai titik belok di X sama dengan A jika di sekitar A terdapat perubahan kecekungan dari fungsi f dan di X sama dengan A terdapat garis singgung pada grafik fungsi f gitu ya. Nah, dalam hal ini titik A, FA disebut titik belok dari fungsi f. Jadi kalau misalkan dia mengalami perubahan kecekungan, jadi misalkan dari cekung ke atas berubah jadi cekung ke bawah. Nah, berarti di titik yang mengalami perubahannya itu dia disebut dengan titik belok, yaitu A, FA gitu ya. Nah, amati gambar di samping. Nah, kurang lebih seperti ini nih gitu ya. Jadi ini cekungnya ke bawah, lalu dia jadi cekung ke atas gitu ya. Nah, titik yang menjadi perubahannya itu adalah sebagai titik beloknya, yaitu di titik X-nya A menghasilkan FA gitu. Oke, langkah-langkahnya apa saja untuk menentukan titik belok fungsi f? Yang pertama adalah hitung turunan keduanya, kemudian tentukanlah A yang menyebabkan F2 aksennya sama dengan 0 atau aksen X-nya tidak ada. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi pertama tentukan dulu X1 sama X2-nya gitu. Lalu tentukan sifat kecekungannya, berarti ngikut cara yang seperti tadi gitu ya, sampai tahapan seperti itu, menentukan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, sampai situ baru kita simpulkan ketika dia mengalami perubahan kecekungan gitu ya, dari langkah kedua tadinya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya, maka titiknya tersebut merupakan titik belok. Kalau dia nggak mengalami perubahan, misalnya dia cekung ke atas terus cekung ke atas lagi, ya berarti dia bukan titik belok gitu. Nah, contohnya di sini yang pertama, selidiki apakah grafik fungsi f(x) sama dengan cos x mempunyai titik belok atau tidak dalam selang x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Nah, langkah awalnya tadi yang pertama ya tentukan turunan pertama kedua gitu ya, sampai turunan kedua. Tadi fungsinya adalah cos x, turunan pertama berarti min sin x. Nah, berarti turunan keduanya adalah min cos x gitu. Nah, syarat tadi nilai stasioner pembuat nolnya. Jadi f2 aksennya sama dengan 0, yaitu min cos X-nya sama dengan 0 atau cos X-nya sama dengan 0 karena minnya kan ngebagi jadinya tetap 0 gitu ya. Nah, kita cari nilai X-nya, berarti nilai cos yang hasilnya 0 adalah 90 derajat, jadi 1/2pi gitu ya, sehingga kita dapat X1-nya adalah 1/2pi. Atau selain itu karena dia masih selangnya sampai 2pi adalah selain 90 derajat ada lagi, yaitu 270 derajat atau 3/2pi, sehingga kita dapat X2-nya adalah 3/2pi gitu.
Nah, sampai sini caranya masih sama seperti yang tadi gitu ya. Tapi kita di sini kita cari titiknya dulu gitu ya. Cara cari titiknya gimana? Berarti kita cari nilai fx-nya untuk setiap x yang udah kita dapat gitu ya. Nah, berarti untuk yang x1 kan tadi 1/2pi atau setengah pi. Masukkan ke dalam fungsi. Fungsi yang mana? Fungsi awal. Ingat fungsi awal, bukan fungsi turunan kedua atau turunan pertama. Fungsi awal. Tadi fungsi awalnya ini nggak ada aksennya ya. Berarti itu fungsi awal. Fungsi awalnya itu adalah cos x. Berarti f setengah pi sama dengan cos setengah pi. Setengah pi itu 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0 gitu ya. Ingat kan ini pembuat 0 ya, udah pasti 0 kan pasti. Nah, berarti x2-nya untuk 3/2pi ya kita masukkan cos 3/2pi. Hasilnya juga 0 gitu. Berarti kita dapat titik koordinatnya kalau kita pasangin setengah pi, 0 sama 3/2pi, 0. Simpan dulu tuh titiknya. Nanti kita mau uji tuh titiknya. Tuh titik di antara daerah di antara titik-titik tersebut. Sedikit nilai f2 aksen x di sekitar x1 dan x2. Yang pertama di sekitar x1 dulu untuk setengah pi-nya gitu ya. Ini untuk selidiki yang pertama nih, untuk di sekitar x1. Yang pertama kurang dari setengah pi-nya dulu gitu ya. Untuk setengah pi-nya di sini kita ambil kan 90 derajat, kita ambil 60 derajat deh, 1/3 pi gitu. Nah, kamu masukkan ke dalam fungsi turunan keduanya. Jadi f2 aksen untuk 1/3 pi sama dengan min cos 1/3 pi. 1/3 pi tadi kan 60 derajat gitu ya. Berarti min cos 60 derajat. Berarti min setengah gitu ya. Karena negatif berarti f2 aksen x-nya maka kurva cekung ke bawah gitu ya. Untuk tadi x-nya lebih kecil dari setengah pi gitu tadi, maka kurva cekung ke bawah. Nah, baru setelah itu untuk x-nya lebih besar dari setengah pi gitu ya. Nah, tadi kan lebih kecilnya. Nah, baru setelah si titiknya. Jadi kan tadi sebelum titik gitu ya, si setengah pi itu kan titik awalnya, titik tengahnya. Nah, sebelumnya berarti yang kurang itu ternyata cekung ke bawah. Nah, kalau ini yang lebih besar berarti setelahnya cekung ke atas atau ke bawah. Nah, kita cari titik ujinya. Lebih besar dari 90, lebih besar dari 90 kita ambil 120, itu 2/3 pi gitu ya. Nah, berarti f2 aksen 2/3 pi berarti min cos 2/3 pi. Nah, cos 2/3 pi itu karena kuadran 2 ya, 120 derajat berarti negatif. Berarti min setengah, jadinya plus gitu. Sehingga f2 aksen x-nya lebih besar dari 0, maka kurva cekung ke atas karena positif. Ternyata tadi si titiknya, daerah sekitar titiknya itu pertamanya di sebelumnya itu dia cekung ke bawah gitu ya. Di antara titik setengah pi, 0-nya itu tadi sebelumnya yang kurang dari itu dia cekung ke bawah, lalu yang lebih darinya itu dia cekung ke atas. Berarti dia terjadi perubahan kecekungan dari mulai cekung ke bawah lalu cekung ke atas gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah titik setengah pi, 0 merupakan titik belok fungsi fx. Nah, seperti itu. Menyimpulkan bahwa dia merupakan titik belok atau bukan. Untuk titik yang pertama yaitu yang setengah pi, 0 gitu untuk x1-nya. Bisa ya? Nah, lalu sekarang belum selesai nih ya, masih ada lanjutannya karena itu masih yang x1. Sekarang di sekitar x2-nya yaitu 3/2 pi. Kan tadi titiknya ada 2, kecuali kalau titiknya cuma 1 ya udah selesai. Kalau titiknya ada 2, kita mau tahu dia titik belok atau enggak nih yang 3/2 pi gitu ya. Nah, berarti cari untuk yang 3/2 pi yang kurang dari 3/2 pi. Kan 3/2 itu berarti 270. Kurang dari 270 kita ambil 4/3 pi. 4/3 pi itu berarti 240 gitu ya. 240 berarti masukkan ke fungsi turunan kedua, f2 aksen 4/3 pi berarti min cos 4/3 pi. Karena kuadran 3 berarti negatif ya gitu, negatif setengah, min ketemu min jadinya plus, jadi positif. Nah, berarti di sini f2 aksen x-nya itu lebih besar dari 0, maka kurva cekung ke atas gitu. Lalu untuk yang lebih besar dari 3/2 pi berarti lebih besar dari 270, kita ambil 5/3 pi. 5/3 pi itu 300 derajat. Nah, berarti f2 aksen 5/3 pi sama dengan min cos 5/3 pi. Berarti cos 300 kuadran 4 positif, berarti min setengah gitu ya. Sehingga f2 aksen x-nya itu kurang dari 0, maka kurva cekung ke bawah. Sehingga di sini ada perubahan kecekungan. Tadi yang kurang darinya cekung ke atas, lalu yang lebih darinya cekung ke bawah gitu kan. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa titik 3/2 pi, 0 juga merupakan titik belok dari fungsi fx. Nah, seperti itu. Bisa ya?
Oke, untuk contoh soal yang kedua. Di sini, apakah grafik fungsi f(x) sama dengan cos kuadrat x plus 1 mempunyai titik belok pada selang x lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Nah, kita masuk ke fungsi f(x)-nya yang udah ada pangkatnya nih, gitu ya. Nah, berarti di sini caranya tetap sama. Nah, berarti di sini f(x) sama dengan cos 2x cos kuadrat x plus 1. Plus 1-nya ketinggalan gitu ya. Nah, turunan pertamanya satunya emang nggak ngaruh ya sebenarnya. Ini cuma nih kelupaan nih ketik nih yang plus 1-nya. Nah, lalu di sini turunan pertamanya berarti 2-nya maju ke depan, berarti 2 cos x karena pangkatnya berkurang 1, lalu turunannya cos x. Turunan cos x itu min sin x gitu ya. Sehingga di sini minnya kaliin keduanya jadi min 2 sin x cos x. Nah, ini rumus sudut rangkap nih 2 sin x cos x gitu ya, itu sin 2x. Ingat lagi tuh rumus-rumusnya, pokoknya nyambung deh rumusnya semuanya untuk trigonometri. Berarti min sin 2x kita sederhanakan gitu ya. Nah, berarti tinggal cari apa? Cari turunan dari min sin 2x gitu. Kenapa kita sederhanakan? Karena kalau ini diturunin ribet lagi nih. Makanya harusnya ambil yang ini aja. Min sin 2x berarti turunannya menjadi min cos 2x kali 2. 2 dapat dari mana? Turunan dari 2x-nya. Nah, 2-nya maju ke depan jadi min 2 cos 2x. Nah, itu turunan kedua. Nah, sampai tahap yang ini sama cari nilai stasioner atau pembuat nolnya gitu ya. F2 aksen X-nya sama dengan 0. Nah, berarti min 2 cos 2X sama dengan 0. Min 2-nya berarti ngebagi 0 tetap 0. Jadinya cos 2X sama dengan 0. Cari cos yang hasilnya 0. Tadi cos yang hasilnya 0 adalah setengah pi. Gitu ya. Karena ini 2X berarti setengah pi-nya bagi 2. Jadi 1/4 pi. Dapat X1-nya 1/4 pi. Begitu juga yang lain. Selain 90 derajat ada 270 gitu kan ya. Nah, berarti 2x sama dengan 3/2 pi. Nah, berarti di sini x-nya 3/2 pi-nya dibagi 2 jadi 3/4 pi. Gitu ya, masih memenuhi. 3/4 itu kan 135. Kalau ini kan sampai 180 berarti masih memenuhi. X1 sama X2-nya udah dapat. Gitu ya. Nah, sampai sini gimana? Sampai sini berarti cari nilai X1 cari nilai fx untuk X1 dan X2-nya, cari titiknya. Masukkan ke dalam fungsi awal. Ingat fungsi awal. Tadi fungsi awalnya adalah cos kuadrat X plus 1. Nah, untuk X1 sama dengan 1/4 pi. Berarti cos kuadrat untuk 1/4 pi ditambah 1 gitu ya. Nah, berarti 1/4 pi itu kan 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita kuadratin, nanti ditambah 1. Setengah akar 2 dikuadratin, setengah dikuadratin 1/4. Akar 2 dikuadratin, akarnya hilang jadi 2. Jadi 1/4 kali 2. 1/4 kali 2 berapa? Setengah gitu ya. Nah, setengah ditambah 1 jadinya 3/2 atau 1/2 gitu. Lalu untuk yang X2-nya 3/4 pi, berarti F 3/4 pi, cos kuadrat dari 3/4 pi plus 1. Nah, di sini cos 135. Nah, kuadran 2 kan negatif. Nah, itu dikuadratin. Negatif kali negatif ya positif. Berarti nanti hasilnya tetap positif. Setengah dikuadratin 1/4, akar 2 dikuadratin jadi akar hilang, tinggal 2. 1/4 kali 2 itu setengah. Berarti setengah tambah 1 juga. Jadi 3/2. Sehingga kita dapat titiknya di sini adalah 1/4 pi, 3/2 dan 3/4 pi, 3/2. Baru kita selidiki. Nah, untuk penyelidikan yang pertama di sini untuk F2 aksen X di sekitar X1 dan X2. Yang pertama di sekitar X1 dulu, yaitu yang di 1/4 pi-nya gitu ya. Nah, di sini pertama untuk kurang dari 1/4 pi. 1/4 pi tadi 45 derajat. Berarti kita ambil 30 derajat aja. 1/6 pi gitu ya. Nah, berarti di sini V2 aksen untuk 1/6 pi sama dengan min 2 cos 2x. X-nya 1/6 pi. Berarti 2 kali 1/6 jadi 1/3. Itu berarti 60 derajat. Berarti min 2 kali cos 60, berarti min 2 kali setengah. Hasilnya min 1. Sehingga di sini F2 aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka kurva cekung ke bawah. Lalu setelah itu untuk X-nya lebih besar dari 1/4 pi. Lebih besar kita ambil 60 derajat aja. 60 derajat atau 1/3 pi. Berarti F2 aksen 1/3 pi itu min 2 cos 2 kali 1/3 pi. Nah, itu sama aja min 2 cos 120. Nah, cos 120 itu negatif setengah.
Nah, karena kuadran 2. Berarti min 2 kali min setengah itu hasilnya positif 1. Sehingga F2 aksen X-nya lebih besar dari 0. Maka kurva cekung ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini ada perubahan kecekungan dari cekung ke bawah lalu cekung ke atas di titik 1/4 pi, 3/2 gitu ya. Kan di titik ininya dari 3/2 gitu. Nah, berarti di sini jadi titik 1/4 pi, 3/2 itu merupakan titik belok fungsi f(x) karena terjadi perubahan kecekungan gitu. Nah, lalu penyelidikan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini untuk di sekitar x2-nya tadi kan x1. Nah, 3/4 pi sekarang kurang dari 3/4 pi. Di sini 3/4 itu 135. Berarti kalau kurang dari 135 kita ambil 120 derajat, 2/3 pi gitu ya. Nah, berarti min 2 cos 2 kali 2/3 pi. Nah, berapa? Cos 240. Berarti min 2 kali cos 240. 240 itu kuadran 3, berarti negatif. Berarti min 2 kali min setengah itu positif 1. Sehingga F2 aksen X-nya untuk kurang dari 3/4 pi, kurvanya cekung ke atas karena positif. Gitu. Lalu untuk yang lebih besar dari 3/4 pi, kita ambil berapa ujinya? 5/6 pi deh. 5/6 pi berarti kita ambil 5/6 pi itu 150. Nah, 150 derajat. Nah, berarti min 2 cos 2 kali 5/6 pi. Itu berarti cos 300. Nah, 300 itu kuadran 4. Kuadran 4 cos positif. Berarti min 2 kali setengah. Berarti min 2 kali setengah itu min 1. Sehingga F2 aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka kurva cekung ke bawah. Nah, di sini perubahan kecekungan lagi dari cekung ke atas lalu cekung ke bawah di titik 3/4 pi, 3/2. Sehingga di sini di titik 3/4 pi, 3/2 merupakan titik belok fungsi f(x) gitu. Karena terjadi perubahan kecekungan. Seperti itu. Oke, ini latihannya. Kamu kerjakan sama seperti contohnya. Kamu ikuti aja step by stepnya. Memang tahapannya banyak ya, tapi kalau kamu ikutin urutannya pasti bisa. Gitu. Kalau masih belum paham juga silahkan tanyakan. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.